jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ica Hatana Nisa. Nomor induk mahasiswa 20020010285. Sedangkan tempat tes saya di mahasiswa 2002-010286. Kami akan menjelaskan tentang bab ragam bahasa. Yang pertama, pengertian ragam bahasa akan disampaikan oleh Trimi Astuti. Pengertian ragam bahasa adalah suatu variasi bahasa menurut penggunaan yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan kawan bicara, hubungan pembicara orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicara. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya tentang fungsi ragam bahasa. Selanjutnya, fungsi ragam bahasa. Yang pertama, untuk menyatukan ribuan bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, menyatukan etnis yang berbeda di wilayah Indonesia. Yang ketiga, menjadi simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, simbol identitas nasional. Yang kelima, sebagai bahasa negara yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Contohnya, mempermudah kita dalam memahami ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah, semisal di dalam buku pelajaran. Terima kasih. Macam-macam ragam bahasa ada dua, yaitu ragam bahasa secara lisan dan tulisan. Ragam bahasa secara lisan, contohnya interaksi dua orang atau lebih secara langsung dan bertatap muka. Sedangkan contoh dari ragam bahasa secara tulisan kita dapat menjumpai dalam buku pelajaran ataupun dalam chat seperti aplikasi WhatsApp Messenger. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ragam bahasa secara detail. Nah, sebelumnya kami telah menyinggung ragam bahasa melalui media. Itu ada dua, yang pertama secara lisan dan yang kedua secara tulisan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Itu ada tiga. Yang pertama secara formal, yang kedua semi formal, yang ketiga non formal. Nah, yang pertama formal. Ragam bahasa formal yang artinya itu formal secara khusus. Hal ini bisa kita temui di dalam upacara kenegaraan, sidang negara, dan lain sebagainya yang bersifat formal. Nah, di dalam ragam bahasa formal ini ada salam pembuka, ada isi pidato, ada salam penutup, di mana semua susunannya sudah tersusun secara rapi. Nah, yang kedua, ragam bahasa semi formal, di mana ragam bahasa ini dapat kita jumpai dalam perkuliahan sehari-hari. Dalam kita melakukan Zoom, dosen memberikan materi dan kita sebagai mahasiswa memberikan respon dengan bahasa kita sendiri. Nah, di dalam ragam bahasa semi formal terdapat unsur-unsur fatik, di mana unsur ini sudah melekat di dalam bahasa semi formal, seperti terima kasih, sudah dipahami, dan lain sebagainya yang bersifat unsur-unsur fatik. Selanjutnya, bahasa non-formal. Bahasa non-formal dapat kita ketahui non-formal artinya tidak formal. Nah, tidak formal ini kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri sesuai daerah masing-masing. Nah, kalau semisal daerah kalian berasal dari Jawa Tengah, maka bahasa yang digunakan tentunya dari Jawa. Dan berbeda dengan bahasa yang digunakan di daerah Papua, karena setiap
daerah di negara Indonesia itu berbeda-beda. Nah, jika kalian menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa daerah kalian sendiri, dan bangga mempunyai bahasa daerah dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, percakapan dengan orang tua, teman, nah itu merupakan dalam ragam bahasa non formal. Nah, karena di dalam Sumpah Pemuda menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai ragam bahasa melalui situasi pemakaiannya. Terima kasih. Kami akan memberikan contoh ragam bahasa secara lisan dalam kehidupan sehari-hari. Aku masih dari sekolah kotek, tuku obat, lah aku wis muter-muter daerah Semarang kira ana sing buka. Siapa sing ora emane? Ibuku mau ki jarine lara serai ngeluh karo temen iki lara. Mending coba kowe golek ning apotek wargane. Mungkin ono. Wis daerah ndi kalau kotek wadene? Daerah Tugu Muda belok kanan. Ya wis lah aku tak ngrono ndek emang tutupe apotek iki jam piro? Biasanya tutupnya jam 8, iki jam 7. Ndang rono. Kok lak tutup? Oh iya. Ya wis lah nih. Jaga kesehatan ya. Sekian video materi ragam bahasa dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, Saya pakai tangan.